Ahli surga teman-teman bisa memiliki banyak sekali istana. Tergantung dari amal dia. Makin sering dia beramal maka makin banyak istana. Jadi tidak harus punya satu rumah atau istana. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Qul huwallahu ahad ini teman-teman baca 10 kali tidak mengambil waktu 5 menit. Lagi di mobil, lagi di motor, lagi ibu-ibu belanja, lagi menunggu antrian di lift, atau apa saja, lampu merah, baca Qul huwallahu ahad 10 kali punya istana di surga. Artinya kalau Bapak Ibu ulangi sampai 100 kali baca Qul huwallahu ahad dalam sehari, itu bisa punya 10 istana di surga. Begitu juga sabda Nabi SAW, sampai membangun rumah Allah, masjid di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun istana di surga, tidak semua orang mampu membangun masjid di dunia. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala istana ini, walaupun orang cuma membangun masjid di muka bumi sebesar sarang burung. Artinya kayak ada masjid minta sumbangan misalnya, ya, ditaruhlah kotak amal di depan pinggir jalan. Lalu kita nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000 rupiah, tergantung berapa kita mampu. Maka uang itu disatukan dengan uang lain lalu dibangunlah tembok-tembok masjid atau apa yang berhubungan dengan fasilitas tersebut. Sudah cukup mendapatkan istana di surga. Dan teman-teman harus tahu, setiap hari buku amal kita ada. Jangan cukupkan dengan amal yang pernah kita lakukan. Contoh, kita lewat masjid ada kotak amal, dia minta sumbangan. Kita sudah nyumbang di hari ini. Besok kita lewat, banyak orang tidak nyumbang lagi dengan alasan kemarin sudah nyumbang. Kemarin sudah dicatat. Hari ini bagaimana? Kita tetap butuh itu. Dan setiap kali kita sumbang, dapat istana satu di surga. Kenapa enggak sumbang? Kalau selama sebulan kotak amal itu setiap hari kita sumbang, kita punya misalnya 30 istana di surga. Sangat mudah gitu ya. Dan kita juga perlu titik beratkan di sini teman-teman. Saya perlu hubungkan juga dengan apa tadi yang saya jelaskan masalah sedekah yang merupakan penyebab masuk surga. Kita harus faham beda fungsi dari zakat dan sedekah. Ini beda fungsi. Bagi Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rezeki kemudian dia zakat harta setahun sekali, ini zakat teman-teman kewajiban kita. Fungsinya membersihkan harta, itu fungsinya. Diambil dari kata-kata zaka yuzaki, arti pensucian. Ini pensucian. Jadi kalau misalnya kita punya restoran, kita punya apalah usaha, toko baju, butik misalnya, ada orang datang belanja, kita nggak tahu uang ini dari hasil zina, hasil curi kah, kita nggak pernah tahu. Tapi masuk ke uang kita tercampurlah. Zakat fungsinya membersihkan itu. Kalau sedekah fungsinya memperbanyak harta. Banyak orang tidak memahami masalah ini. Sehingga kalau zakat hartanya banyak, misalnya 100 juta dia keluarkan atau 1 miliar zakatnya. Karena banyak sekali hartanya, 2,5% hartanya setahun itu 1 miliar misalnya. Maka dia cicil keluarkan dalam setahun. Dia enggak sedekah lagi. Dia pikir ini sudah sedekahnya dia, padahal itu zakat. Itu mensucikan harta. Bukan fungsinya untuk memperbanyak harta. Harus difahami masalah ini. Maka sedekah beda fungsi teman-teman sekalian. Sebagaimana juga zakat mal itu beda fungsinya.